Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku untuk kelas 6 tema 1. Ya, subtema 1 sekarang pembelajaran ke-6. Ya. Oke. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Ya. Di muka bumi ini ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Ya, masih ingatkah kamu dengan permainan ambil benderanya? Hari ini kamu akan bermain dengan permainan yang berbeda dengan menggunakan teknik berlari. Sebelumnya kamu bisa mendiskusikan terlebih dahulu teknik berlari dengan teman kelasmu. Ya, kamu akan bermain cepat masuk. Ya, perhatikan permainannya, cepat masuk. Oke, bagilah siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Setiap kelompok memiliki satu bola kecil. Ya, setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil dan berdiri saling berhadapan dengan jarak antara 15 sampai 20 meter atau sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, setiap pemain di sebelah kiri depan memulai permainan setelah mendengar peluit prit, gitu ya. Nah, permainan paling depan. Pemain paling depan cepat berlari menuju ke rumah rekannya di seberang depan ya. Ya, jadi pemain paling depan langsung lari ke sini. Saat memasuki batas rumah, pemain harus bersalaman dan lari untuk berdiri di barisan belakang. Teman yang disalami berlari ke arah rumah seberang depan dan menyalami teman yang berdiri paling depan barisan, kemudian dengan cepat berlari menuju ke belakang barisan. Teman yang disalami berlari cepat menuju ke rumah seberangnya dan melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya sampai semua anggota kelompok selesai menempati rumah seberang. Kelompok yang seluruh anggotanya berpindah ke tempat rumah teman lebih dahulu adalah pemenangnya. Jadi ini anggap saja tim pertama, tim kedua ya. Jadi kayak bertukar orang ya. Lari ke sini bersalaman terus muter berdiri di belakang, ini lari ke sini bersalaman berdiri ke belakang, begitu seterusnya. Mana yang paling cepat transfer orangnya itu yang menang. Oke, itu menyenangkan sekali permainan itu. Oke, sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat tadi pagi? Sudah belum? Sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian beraktivitas. Ayo membaca. Kamu dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan yang disantap sehari-hari. Teks berikut memberikan informasi bahwa tumbuhan sangat penting untuk tubuh kita. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beberapa jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat. Ya, yang mengandung karbohidrat ini kita lihat di sini apa? Di sini ada kentang, potato. Ya, potato. Ini mengandung banyak karbohidrat. Apalagi ketela pohon atau cassava, ya. Atau biasa kita sebut singkong. Ya. Ini banyak cassava, itu bahasa Inggrisnya ya, cassava. Ini banyak mengandung karbohidrat. Ya, kemudian kita lihat saya kasih warna coklat sekarang atau warna ungu. Karbohidrat seperti padi, jagung, umbi-umbian. Oh, mana ini lagi? Oh, enggak ada. Oh, ini pisang ini banyak mengandung karbohidrat juga. Pisang banyak mengandung, buah yang banyak mengandung karbohidrat itu pisang, salah satunya pisang. Ini banana, ini juga banyak mengandung karbohidrat. Kita geser ke sini. Seperti padi, jagung, dan umbi-umbian, ini jelas ya. Ini adalah makanan-makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Selain padi, jagung, umbi-umbian, kita juga punya sagu, kita juga punya sorghum. Ya, ini adalah penghasil karbohidrat.
Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein. Nah, protein akan saya kasih ungu. Protein. Mana ini yang mengandung protein? Lah, tidak ada. Yang banyak mengandung protein. Untuk pertumbuhannya seperti tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Biasanya daging atau kacang-kacangan ya. Ikan juga ya. Ada beberapa jenis tumbuhan yang mengandung protein sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan yang lain. Kacang-kacangan banyak mengandung protein. Ya. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Sekarang vitamin saya kasih hijau. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Jadi ini untuk ini ya. Kekebalan tubuh ya atau imunitas ini penting sekali vitamin. Ada beberapa jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran. Ya, sayuran ini yang banyak mengandung vitamin C. Nah, vitamin C ini sayuran kelor. Ya, ini banyak mengandung vitamin C. Kalau buah banyak ya, seperti mangga, nanas itu banyak mengandung vitamin C. Ini tomat, ya, kalau buah banyak. Dan buah-buahan, kalau buah ini sayur ya. Sayur yang lain apa ya? Wah ini yang saya tahu baru kelor ini. Banyak mengandung vitamin buah ya, buah bisa banyak mengandung vitamin C. Itu hampir seluruhnya ini. Ini mengandung vitamin C semua nih. Tomat, anggur, apel, jeruk. Jadi banyak mengandung vitamin C. Ada beberapa jenis tumbuhan yang mengandung vitamin ini ya. Sayuran buah-buahan meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi banyak mengandung vitamin. Bukan hanya C ya, vitamin ada ADEK. ADEK ini yang larut dalam lemak, misalnya kayak kecambah itu banyak mengandung vitamin E ya, kecambah. Vitamin A ini banyak wortel ya, vitamin D ini ya bukan hanya sayur ya, termasuk ini telur, kedelai banyak mengandung vitamin D ya. Vitamin K ini banyak didapat dari ini serat vitamin K ya. Vitamin C sama B, nah ini larut dalam air. Ini B itu banyak di kulit ari beras ya, kacang hijau. Ya kalau C tadi sudah ya, buah-buahan. Nah, bacalah dalam teks dalam hati, temukan ide pokok masing-masing paragraf dan kesimpulannya. Kamu bisa membuka halaman sebelumnya untuk membaca kembali apa yang dimaksud dengan kesimpulan yang baik. Isi paragraf 1, ide pokok, kesimpulannya apa? Ya tadi halaman berapa? Nah ini ya di atasnya langsung, tidak usah susah-susah saya. Ini yang pertama, ide pokoknya manusia dan hewan memerlukan banyak makanan untuk aktivitas ya. Nah ini makanan diperlukan untuk aktivitas ya, dan mengganti sel yang rusak ya. Mulai sini ya, pertama dari sini sampai sini. Oke. Manusia membutuhkan karbohidrat untuk energi ya. Ide pokoknya adalah karbohidrat untuk energi. Makanan yang mengandung karbohidrat untuk energi. Kesimpulannya ya karbohidrat untuk menghasilkan energi, gitu aja. Ya, karbohidrat penghasil energi. Ya macam-macam itu penghasilnya siapa, nanti itu detailnya. Nomor kedua, makanan yang mengandung protein untuk pertumbuhan, yang mengandung protein untuk pertumbuhan. Ya, kesimpulannya ya protein penting untuk pertumbuhan. Penting untuk pertumbuhan. Yang berikutnya adalah vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh dari serangan penyakit.
ya, vitamin yang mengandung vitamin baik untuk menjaga tubuh dari serangan penyakit, ya, vitamin untuk imunitas, untuk menjaga imunitas atau kekebalan terhadap apa? Terhadap penyakit, bukan kekebalan terhadap senjata, ya, kekebalan. Oke, kita lanjutkan lagi. Geser dikit. Gabungkan kesimpulan 1, 2, dan 3 dalam tulisanmu gunakan kata baku. Gabungkan kesimpulan 1, 2, 3 dalam tulisanmu gunakan kata baku dan kata penghubung. Kita membuat lagi, ya. Ya, sampaikan tulisanmu pada gurumu, misalnya tubuh kita memerlukan karbohidrat untuk mendapatkan, untuk aktivitasnya, untuk mendapatkan energi, ya, untuk mendapatkan energi dalam, ya, untuk mendapatkan energi yang digunakan, ya, gitu, yang digunakan, untuk segala aktivitas, termasuk, ya, untuk memanaskan tubuh, bergerak, ya, untuk energi yang digunakan untuk memanaskan tubuh, ya, untuk bergerak, untuk baik itu sadar maupun tidak sadar, untuk berpikir, ya, dan lain-lain. Energi, ya, makanan yang banyak mengandung energi, ya, atau mengandung karbohidrat yang banyak mengandung karbohidrat antara lain padi, jagung, kentang, talas, ubi, ya, sagu, sorghum, ya. Buah juga ada yang mengandung, ya, di sini ada yang biji-bijian, ada yang batang, ya. Ya, takkah kalian ada buah yang banyak mengandung karbohidrat juga, misalnya pisang. Kita bisa sarapan pagi cukup makan pisang, misalnya pisang Ambon. Pagi kita bisa cukup makan pisang dan minum susu misalnya. Loh, lah, gitu ya. Ya, ini diminta baku, ya, diminta baku. Ya, oke. Kemudian sekarang segmen protein.
Untuk pertumbuhan sel baru dan mengganti sel yang rusak, kita memerlukan protein. Protein kita dapatkan dari makanan yang mengandung banyak protein, seperti daging, ikan, biji-bijian, ya, biji-bijian dan biji-bijian gitu ya, dan biji-bijian. Oke. Ikan lebih sehat dari daging karena tidak mengandung lemak jenuh, misalnya tambahkan ya, ikan lebih sebagai sumber protein hewani ya, gitu. Sebagai sumber protein hewani, ikan lebih baik daripada daging karena ikan tidak mengandung lemak jenuh. Selain itu, ikan banyak mengandung omega 3 yang baik untuk otak. Intinya protein penting untuk dimakan ya. Karena tempatnya nggak cukup untuk segmen vitamin, kalian bikin sendiri. Ayo menulis, kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Bekerja sama adalah wujud penerapan Pancasila Persatuan Indonesia. Ya. Jadi bekerja sama adalah wujud sila Persatuan Indonesia. Tulislah cerita tentang penerapan sila Persatuan Indonesia terkait dengan merawat kebun atau taman sekolah. Ya. Kebun, taman sekolahku indah sekali. Sangat indah. Ya, dimulai dari kata-kata yang indah ya. Dan bersih. Ya. Kami sangat senang. Jadi kalian untuk ininya sendiri ya, bikin sendiri. Saya bantu bikin kerangkanya saja ya, kerangka. Jadi pertama kalian ceritakan tentang keindahan taman misalnya. Ya. Pertama tentang keindahan taman. Taman sekolah. Yang kedua ya, bisa pikiran utamanya ya, misalnya tentang bagaimana siapa yang bertanggung jawab ya. Tanggung jawab, semua bertanggung jawab menjaga kebersihan. Semua bertanggung jawab menjaga kebersihan. Yang ketiga mungkin untuk menyambut hari kemerdekaan. Untuk menyambut hari kemerdekaan ada lomba untuk merawat taman. Ya. Ada lomba merawat taman, tamannya kan lebih dari satu. Setiap kelas diberi tugas untuk membersihkan taman tertentu. Ya, misalnya menyambut
menyambut hari kemerdekaan. Ya, kelas 4, 5 dan 6 ada lomba menjaga menghias mempercantik taman. Di depan kelas masing-masing, misalnya gitu ya, di depan kelas masing-masing. Ya, jadi kalian ceritakan bagaimana kerjasama di situ. Ya, yang keempat mungkin setelah ini intinya menyambut yang keempat, bagaimana setiap kelas bekerja sama untuk mempercantik taman, ya, kerjasama mempercantik taman. Nah, kerangkanya seperti itu contohnya misalnya ya, dengan merawat kebun atau taman sekolah. Jadi dikaitkan mungkin dengan event sebentar lagi 17 Agustus ada lomba untuk mempercantik taman yang diberi judul School Go Green. Misalnya judulnya seperti itu, School Go Green. Program ini untuk mempercantik taman di depan kelasnya masing-masing. Ya, diasumsikan setiap depan kelas itu ada sepetak taman kecil. Ya, gitu ya. Mungkin kalian bisa mengarang cerita seperti itu. Nah, taman kecil ini yang harus dihias, tanam, dikasih bunga apa ya, terserah. Seperti imajinasi kalian seperti apa. Buatlah rencana tentang penerapan sila persatuan Indonesia di sekolah. Isilah tabel berikut terkait rencana bekerja sama dengan satu kelompok untuk merawat lingkungan sekolah. Ya, nama teman dalam kelompok, tugasnya, tempat dan waktu. Ya, jadi usahakan di sini nama teman dalam kelompok ini yang ada perbedaan ya. Kita kan tujuannya kan persatuan Indonesia. Ya. Jadi nama kelompok, temannya siapa, tugasnya apa, tempat dan waktu. Kalian bisa penerapan sila persatuan Indonesia, istilah misalnya regu piket ya. Ya, regu piket itu kan harus bersatu juga. Ya, ini bisa regu piket Senin, Selasa, Rabu, bisa kalian isikan di sini. Tempat dan waktunya sesuai dengan hari. Piketnya, tugasnya apa saja. Nah, nanti tambahkan pembagian tugas. Misalnya sebelum istirahat, yang A tugasnya apa, B tugasnya apa. Setelah istirahat diganti seperti itu, boleh sebulan sekali, boleh dirubah ya. Minggu pertama misalnya Budi menghapus papan, minggu kedua ganti misalnya Wati yang menghapus papan, minggu ketiga nanti Iwan, minggu keempat Arman. Terus tugasnya yang lain apa, membersihkan jendela dan lain-lain. Jadi itu bisa kalian masukkan dalam salah satu rencana. Bacalah rencanamu di depan teman kelompokmu. Setelah itu dengarkan rencana mereka, pilihlah satu rencana yang paling mudah dilakukan, sampaikan kepada guru. Ya, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ya, hari ini kita belajar tentang ini ya, tentang tumbuhan. Ya, jadi tentang makanan. Ya, kita belajar makanan yang mengandung karbohidrat, protein, yang mengandung vitamin, dan manfaatnya. Belajar juga tentang persatuan Indonesia, pengamalan sila 3, terus tadi juga ada permainan belajar tentang permainan ya. Bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari ini penting sekali. Ya, memahami ini penting sekali. Ya, penting untuk menjaga kesehatan, terutama yang makanan ini ya, penting untuk memahami menu seimbang, menu makanan seimbang. Sikap yang telah kamu terapkan saat bermain cepat masuk. Ya, sikapnya apa? Apakah sportif? Ya? Apakah lincah? Sikap itu bukan lincah. Sikap apakah sudah sportif? Apakah jujur? Ya. Oke. Kalian kembangkan sendiri. Bagaimana cara kamu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan
ragam jenis tumbuhan. Cara bersyukurnya ya, mempelajarinya, melestarikannya. Ya, ini cara kita bersyukur pada Tuhan yang telah menciptakan berbagai macam tumbuhan. Kerjasama dengan orang tua, diskusi bersama orang tuamu di rumah tentang pentingnya makan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan, ya, karena di sini banyak mengandung vitamin dan mineral. Ya, keduanya ini sangat penting bagi kesehatan tubuh dan imunitas, ya, atau kekebalan. Sekali lagi, apalagi sekarang sedang pandemi COVID-19, kita sangat membutuhkan kekebalan tubuh yang ekstra, ya, untuk terhindar dari serangan virus corona. Sampaikan hasilnya kepada teman dan gurumu. Untuk video berikutnya kita akan belajar subtema 2, hewan sahabatku. Kita sampai jumpa pada video kedua, linknya ada di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.